Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau akan membahas tentang about router OS. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Suharli dari jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Ini ada beberapa 5 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, ada router OS dan router board. Yang kedua, ada router OS features. Yang ketiga, ada router board name. Yang keempat, ada router board type. Dan yang kelima, ada arsitektur router board. Oke, sekarang kita masuk yang pertama, router OS dan router board. Router OS. Terkait router OS berarti mengarah ke software ya, bahwa mikrotik itu ada yang berbentuk software dan ada juga yang berbentuk hardware. Kalau yang berbentuk software disebut dengan router OS, sedangkan hardware disebut dengan router board. Jangan sampai tertukar ya. Jadi, untuk router OS dari vendor mikrotik adalah based on OS. Untuk router board lebih mengarah ke perangkat fisik. Untuk router OS mengarah ke software OS. Router OS berbentuk OS sama seperti Linux atau Windows. Dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Standalone itu operating system berbasis Linux v3.3.5 kernel. Oke, lanjut ke mikrotik router board. Router board itu lebih mengarah ke perangkat fisik. Segala fitur yang terdapat di mikrotik dapat tersedia dalam satu perangkat atau perangkat router board. Jadi, satu perangkat ini tuh udah segala fiturnya tuh ada di sini. Seperti built-in hardware atau board ya. Dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Sebagai fitur bisa terdapat pada satu perangkat atau dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Tersedia mulai dari low end sampai dengan high-end router. Tadi juga terlewat di sini ada jenis produk mikrotik, ada jenis-jenisnya. Coba kita lihat jenisnya di sini. Kita ketikkan mikrotik, contohnya mikrotik X86 bit ya. 86 bit. Ini seperti ini. Ada juga mikrotik Aneto. Ini. Ada juga mikrotik Dinara. Seperti ini. Dan ini tuh masih banyak lagi ya jenis-jenisnya, nggak cuma ini doang. Kalian bisa search di entah Google Chrome atau ini Microsoft. Masih banyak pokoknya kalau kalian cari. Ya, lanjut. Tadi kita sampai di mikrotik router board. Lanjut kita bahas ke router. Selanjutnya router OS features. Fitur mikrotik ada banyak seperti support super wireless network, routing, firewall, QoS, turn-learning, user, dan juga tools. Kita bakal bahas yang pertama, yang support wireless network. Buat network nirkabel, ada outdoor dan juga ada indoor. Untuk standarisasinya jadi sudah support untuk wireless pokoknya. Terus untuk routing
Routing ada cara statistika dan juga dinamik. Untuk statika dan dinamik itu support untuk IPv4 dan juga IPv6. Terus ada firewall dan NAT seperti fully Linux dan fully custom dan juga Linux based. Terus ada QoS atau bandwidth management point to point, ada point to point, terus turn running atau yang isinya tuh PPTP, PPPoE, SSTP dan juga OpenVPN. Terus ada user management seperti ini DHCP. DHCP itu untuk IP yang diberikan ke klien secara otomatis. Mikrotik juga bisa digunakan sebagai tools ya. Terus ini tools tuh ini ya. Mikrotik juga bisa digunakan sebagai tools. Terus yang tadi itu ini ada yang user management itu tadi ada DHCP, proxy, hotspot, radius dan lain-lain. Untuk mikrotik itu bisa juga digunakan sebagai tools ini. Terus kalau kalian mau lihat lebih ininya ke HTTPS yang ini ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu router board name. Mikrotik terbagi menjadi dua macam, ada router OS sebagai software dan router board sebagai hardware. Pengkategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori atau ada 3 simbol name. Ada word dan juga exceptional naming. Yang ini tuh RB itu singkatan dari router board ya. Untuk angka selanjutnya 7 itu seri atau kelas router. Angka selanjutnya 5 itu jumlah port Ethernet. Dan yang terakhir 1 yaitu jumlah slot mini PCI atau wireless. Untuk word itu ada contohnya tuh ada Omnitic Groove, XT, LHG, Dynadisk, CAP, WAP, HAP, dan HEX. Untuk exceptional naming, nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangannya. Dan biasanya Ethernet-nya lebih dari 9 port, contohnya RB600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3.411 mungkin ya ini. Lanjut, ada router board tipe. Ini tuh sama aja kayak tadi, ini tuh router board. 9 itu adalah 900 series, 5 itu adalah Ethernet, 2 itu adalah wireless. Ini tuh fiturnya, itu fitur board itu bisa dicek di belakangnya gitu, ada fiturnya. Terus ini juga 5AC2ND itu adalah fitur wireless dan TC itu jenis casingnya. Ada kode-kodenya juga pada router board seperti U, A, level lisensi lebih tinggi, H, G, 5, 5, 2, 5, 2, dan TC. Ya. U itu adalah support port USB, A itu memori lebih tinggi, dan level lisensi lebih tinggi. Maaf, ini kecampur. Yang H itu more powerful CPU, yang G itu support port gigabit, 5 itu support port SVP, yang satu lagi 5 support frekuensi 5 GHz. Apa itu disebutnya? Yang kedua ada support frekuensi 2,4, terus ada 52, dual band 5 dan 2,4, jadi disatuin dari yang ini guys, yang 5 ini. 5 sama 2 ini tuh disatuin jadi 52. Yang terakhir ada TC atau tower atau vertical case. Dan yang terakhir ada arsitektur router board.
arsitektur router tuh ada arsitektur router dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Jadi kayak misalnya ini buat ini, yang ini buat ini gitu. Jadi beda-beda guys, gimana kinerja prosesornya. Jadi ininya juga beda gitu loh, ininya tuh beda. Terus software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Jadi setiap ini tuh beda-beda OS-nya, software-nya tuh beda. Kalian bisa lihat lebih lengkapnya di sini di www.mikrotik.com. Download di sini kalian bisa lihat. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau salah penyebutan atau kurang dipahami pengertiannya. Semoga mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.